Saya Yesus itu Tuhan, kalau nggak percaya. Apa saya bilang? Ini kan kebalik kan. Tidak, Dibalik. saya sudah duga pasti jawabannya bakalan ke sana. Yohanes 13:13,5. Yohanes 13 ayat 13,5. Itu sudah. Guru dan Tuhan. Bukan guru dan Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Iya. Aslinya guru dan Tuhan. Tuhan dan Tuhan. Karena dialah. Baru ku utus dia cek neraka dulu. Dulu gak bikin lu kamu ke neraka, saya bilang. Pak Kepas, saya mau nanya, Pak Kepas pernah enggak bermimpi ketemu sama Tuhan Yesus? Pernah, dia kan datang. Yahweh Elohim. Datang kepada siapa? Kepada saya, kan dia bilang aku berkenan kepada, makanya kan saya dari matre masuk surga. Nah, pada saat kamu didatangi Yesus, ya kan? Nah, kamu ini diberikan di materi kamu, wahai Kepas, kau ini saya sudah materi kamu ini masuk surga gitu kan? Ya. Ada ndak tugas diberikan sama kamu untuk apa gitu, menyampaikan kepada siapa gitu loh? Ada ndak? Ya, tugas saya kan mengkristenkan semua umat manusia yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Oke, kalau begitu silakan Pak Kepas injili saya persilakan Pak Kepas untuk menjadi misionaris di Komal saya. Tolong kristenkan saya dan kristenkan Ustaz Arif. Buru-buru mengkristenkan, buru-buru menginjili loh saudara sendiri banyak yang masuk Islam. Ponakannya masuk Islam. Waduh. Saudara kandungnya masuk Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya bilang Ustaz Arif, ketika Pak Kepas ini masuk Islam, wah hancurlah kita. Janganlah. Jangan. Kecuali Kepas yang tetap kafir gitu, nggak apa-apa. Hancur betul, hancur. Kenapa host jadi hancur host? Yohanes 13:13 itu sudah tidak tebal lagi. Tanpa adanya Pak Kepas, Yohanes 13:13 itu hanya sebuah tulisan. Tetapi dengan adanya Pak Kepas, Yohanes 13:13 itu bukan hanya sekedar tulisan, tetapi ada roh Tuhan di dalamnya. Ustaz Arif, itu si Luga ada saya utus itu ke neraka dulu. Lihat, cek dulu ada nggak, nanti siapkan dulu kamar Ustaz Arif, saya bilang. Soalnya Ustaz Arif nggak mengenal Yesus sebagai Tuhan, saya bilang. Siapa Kepas, kata si Luga tadi. Amankan satu kamar untuk Pak Ustaz Arif, saya bilang. Aduh, Pak Kepas. Bang Giamik, selamat sore, brother. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ustaz Arif, maju Ustaz Arif. Bapak ulangi, jurnal internasional ya, yang terindeks di tingkat Kemendikbudristek. Oh, kecil suaranya. Ambil alih. Jurnal internasional terindeks Scopus minimal 2. Apa maksudnya ini? Apa nggak konsen ke Komal ini? Lebih dari Giamik. Bang Giamik noise. Saya dengar, Bang, saya dengar. Karena ketika mau Scopus ya lain lagi. Pak Kepas, tolong injili saya Pak Kepas. Tolong injili saya, mana tahu saya minat masuk Kristen kan. Tolong injili saya lah. Ayolah. Ini diskusi dengan siapa, Bang, ya? Sama saya kah atau? Bebas.
Bebas. Giant nggak Chris. apa-apa. Mau diskusi Ini apa? ganti nama ini. Ay. Lu siapa ini Bang? Gimana sih? Selamat pagi orang-orang Halo yang Pak aku Denny. cintai. Halo Pak Denny. Si Kepas Selamat sudah. sore waktu Indonesia. Iya, agak lain. Bang Jami Chris ini Giant Chris. Ganti nama dia. Oh, Benar, Giant Bang, Chris. benar. Iya, gimana kabarmu, Biasanya Giant Dek? Chris ini Sehat? sering buka komal ini ya. Giant Chris. ini. Martin Chris. Oh, Martin Chris ya. Saya nggak pernah Iya. buka koma, Bang. Kalau Giant Chris ini itu. Bagaimana kabarmu? Giant, lama ndak kelihatan ini. Iya, kadang saya masuk ya, kadang tidak Bang, karena sibuk sambil kuliah juga. Oh, kuliah. Iya. Bagaimana kuliahmu, Dek? Jalan. Kapan selesai? Abang manggil adek, abang umur tahun berapa dulu kelahirannya? Nggak usah tanya kalau saya. Alamak Iya aja. sini, karena saya sudah punya 3 orang anak ini. Waduh. Ini bukan masalah. Kalau masalah umur bukan masalah anak, nggak ada hubungannya anak kalau umur mah. Oh, iya. Di Siapa sini udah tahu? bangkotan. Enggak, karena suara abang juga kan belum tua-tua banget kan, saya dengar. Iya, alhamdulillah. Cuma ya sudah mulai bau panas saja. Iya, saya ini belum nikah tapi sudah punya cicit. Wow, berarti cicit di luar nikah itu. Aduh, jangan tanya kalau itu. Alamak jang. Aduh. Oke, bagaimana Bang diskusi kita Bang? Bukan diskusi sama saya, tapi sama Ustaz Arif. Ah, sama abang lah. Jangan sama saya. Nanti saya sebentar, gampang lah kalau saya. Kalau sama Ustaz Arif nanti ilmunya beliau sudah terlalu tinggi. No, Enggak, Di sini bukan ada masalah pikiran, ilmu enggak ada tinggi, pikiran. ilmu rendah apa. Saya di sini di Komal saya, Jayan ya. Yang saya utamakan adalah persaudaraan. Gitu, persaudaraan, ya kan? Ya itu yang saya utamakan. Jadi apapun itu, ini tidak mengganggu keyakinan kamu di Kristen. Jadi Jayan ya mau di Kristen silakan gitu. Tetapi di sini yang saya utamakan adalah persaudaraan, ya kan? Tetapi apa yang bisa didiskusikan, ya kenapa tidak didiskusikan? Kan gitu. Ya nggak sih? Siap mantap. Iya, harus gitu. Itu karena saya pun pribadi sama Ustaz Arif ya dari kemarin-kemarin saya ngobrol sama Pak Kepa, sama Pak Denny. Pak Denny bahkan saya sudah kenal lama juga. Tidak pernah tuh saya DM Pak Kepas Pak Denny, ayo masuk Islam apa? Tidak pernah tuh. Malahan lebih banyak ngirim cewek-cewek cantik Pak Denny ke saya. Agak lain yang Pak Denny wah. Bahkan mau Iya. mau 4 sekarang ini pada ini. Anda dia kirim ini selir saya Bang Inspirasi, ini selir saya, ini selir saya. Dikirimkan selir-selirnya ke saya, Pak. Waduh, apa lagi? Bukan lagi. Agak lain. Lanjut, Jayan, lanjut. Lanjut Jayan, apa yang mau didiskusikan? Jayan, Ayo mau Bang, bertanya apa diskusi Jayan? diskusi saja Bang. Oh, tentang konsep keselamatan ya. Penebusan ya, penebusan dosa. Iya, konsep keselamatan. Oke. Iya, silakan. Oh, mulai dari saya. Loh, iya, berjalan aja. Oke. Konsep keselamatan di Kristen itu seperti apa? Iya. Iya. Karena ini diskusi lintas agama. Jadi Jayan jelasin konsep keselamatan di Kristen kayak mana. Nanti Ustadz Arif jelaskan konsep keselamatan di Islam, kan gitu, ya kan?
Nah, setelah Ustadz Arif jelasin konsep keselamatan di Islam kayak gimana, sama Jayan juga di Kristen kayak gimana, nah nanti saling bertanya itu apa-apa yang ditanyakan di dalam Islam itu konsep keselamatannya yang mau ditanyakan sama Jayan, begitupun juga sebaliknya nanti Ustadz Arif nanya sama Jayan, kayak mana tuh konsep keselamatan di Kristen itu ada kayak gini gitu-gitu loh pokoknya. Oke. Lanjut. Dari Jayan dulu lah, dari Jayan dulu. Oh, oke. Iya, saya nggak terlalu panjang-panjang lah ya untuk untuk menyampaikan konsep keselamatan di kekristenan. Jadi saya berawal dari Roma 3 ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini awal mula dalam iman kekristenan, sehingga Allah datang dalam rupa manusia melalui firman-Nya. Jadi karena dosa manusia dan di mata Allah manusia sudah tidak layak lagi di hadapannya, sehingga perlu pemurnian kembali yang kita sebut dengan konsep penghapusan dosa. Jadi konsep keselamatan berarti ya konsep penghapusan dosa ini tadi. Jadi orang Kristen percaya bahwa setiap orang bisa masuk surga, dia harus mengalami pembaharuan dulu. Dia harus lahir kembali. Itu yang dikatakan Yesus kepada seorang Farisi ya, Farisi yang cukup ternama di masa itu. Jadi manusia yang layak masuk dalam kerajaan surga, dia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya kehidupannya yang lama, dia harus masuk pada kehidupan yang baru di dalam Kristus, di dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Karena itulah tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan penebusan dosa, sehingga Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia melalui firman-Nya, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu konsep keselamatan, Bang, menurut Kristenan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas opening statement dari Bang Jayan Kris ya. Jadi ketika kita berbicara tentang konsep keselamatan, maka Islam kemudian hadir membawa konsep damai dan selamat, kemudian tentram. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk kemudian menjadi seorang rasul, seorang utusan, agar barang siapa yang kemudian menjalankan perintah-perintah dari Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu pasti akan menuju keselamatan atau kehidupan yang kekal. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aku tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali kepada seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad ini merupakan utusan satu-satunya dari para nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam, bukan hanya kepada satu suku atau pada satu kaum. Jadi kemudian konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini kemudian diaplikasikan oleh umat Islam agar kemudian dapat menuju kepada jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti di sini tentang berbicara konsep keselamatan. Jadi konsep keselamatan di dalam Islam itu tidak ribet,
tidak kemudian memusingkan, tidak muter-muter, cukup kemudian melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Maka nanti barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu perempuan maupun laki-laki, itu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang kekal. Barangkali itu saja dari saya, Bang. Kemudian sebagai awal dari statement dan pertanyaan saya, tunjukkan di dalam agama Kristen bahwa Tuhan Abang Yesus yang kemudian dituhankan oleh Bang Yayan ini mengajarkan konsep keselamatan menurut Bible. Coba tunjukkan di mana ayatnya. Silakan. Iya, maksudnya bagaimana Bang ya? Ya segala pengajaran-pengajaran Yesus semasa dia di dunia kan, ya itulah yang menjadi petunjuk bagi manusia supaya dapat layak ya. Kemudian kan tadi saya juga kan sudah mengatakan di Roma 3 tadi ayat 23. Jadi kan awal mulanya kan karena dosa manusia. Jadi kita percaya pada konsep dosa waris ya. Kalaupun dari keimanan yang lain tidak menerima itu, artinya itu ketika manusia pertama melakukan dosa, maka setelah itu jadi menjalar kepada keturunan-keturunannya. Artinya manusia dia akan cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa itu kan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan ya, yang tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi dosa pertama itulah yang membuat keturunan-keturunannya tidak bisa lepas dari segala keinginan daripada dirinya ataupun juga kedagingannya itu. Kemudian kalau tadi Abang katakan sebutkan Abang bilangnya pengajaran Yesus ya. Iya Bang, maksud saya itu pengajaran Yesus, bukan pengajaran Paulus ya. Pengajaran Yesus yang kemudian sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3, bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus sebagai yang telah Engkau utus. Artinya di sini untuk menyatakan bahwa umat Kristen itu akan kekal nanti di dalam surga, selamat ketika di dunia maupun di akhirat nanti, itu mengamalkan konsep Yohanes 17 ayat 3. Sementara yang terjadi malah bertolak belakang. Yesus yang dianggap sebagai utusan di dalam Yohanes 17 ayat 3 malah kemudian oleh teman-teman Kristen itu dituhankan. Ini kan kemudian tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Bapa atau Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan, kan seperti itu. Di dalam ayat lain Yesus juga mengatakan bahwa Allah itu, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhan kita semua, kan seperti itu. Apakah saudara-saudara dari kekristenan ini sudah menerapkan konsep seperti itu? Silakan dijawab. Itu kan sebenarnya kan menurut pemahaman Abang saja sih. Jadi kalau di dalam pengajaran Yesus ya, esensinya itu memang sih benar Yesus memperkenalkan Allah yang benar itu, dan kita memang diajak untuk mengikuti cara hidup yang benar di hadapan Allah melalui pengajaran Yesus itu. Jadi saya berikan ayatnya ya, melalui mudah-mudahan ini bisa membantu lah ya. Artinya saya di sini melihat bahwa orang Abang tidak percaya bahwa dengan kematian Yesus
Itu menjadi konsep keselamatan utama di dalam iman kekristenan. Jadi langsung dari perkataan Yesus sendiri saya coba mengutipnya di Yohanes 10 ya, Yohanes 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di sini Yesus mengatakan menggunakan kata salib. Kenapa nggak dikatakan? Jadi kalau orang-orang di luar kekristenan tidak percaya pada konsep kematian di kayu salib itu sebagai penebusan dosa, ya berarti kenapa Yesus belum disalib ini loh. Tetapi dia mengatakan di Matius ini perkataan Yesus langsung, Matius 10 ayat 38. Barang siapa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi ini kan memberikan penjelasan bahwa kalau ingin selamat, maka engkau harus juga sama menderita seperti aku. Tetapi menderita di sini bukan berarti ya harus disalibkan juga seperti dia, enggak. Tetapi dia mau memberitahukan bahwa setiap orang, nanti ada di dalam perkataannya yang berikut, bahwa setiap orang yang mengikutnya, dia pasti juga akan mengalami siksaan juga, dia akan dicela, dihina. Jadi konsep keselamatan itu, percaya pada Yesus, berarti juga akan siap untuk ikut menderita bersama-sama dengan Yesus di dunia ini. Jadi setiap orang yang melepaskan kedagingannya, kedagingan di sini artinya melepaskan keinginan-keinginan dunianya, semua keinginan dunianya, itu hukum dunia. Orang yang mau melepaskan keinginan dunia, pasti dia juga akan sama mengalami segala beban yang dipikul oleh Yesus juga. Jadi jangan pernah mengharapkan bahwa ketika engkau melepaskan keinginan dunia mengikuti Yesus, jadi lepas keinginan dunia berarti kan mengikuti perintah roh ya, Roh Kudus. Lepas dari keinginan daging berarti mengikuti perintah Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus. Jadi artinya maka kamu juga harus mau memikul salibmu, kamu juga harus mau bersama-sama mengikuti penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus, meskipun penderitaan itu tidak sama persis. Kemudian di ayat 39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi itulah konsep keselamatan yang diajarkan Yesus, bahwa seperti mana aku menderita, kamu pun juga nanti akan menderita di dunia ini, karena dunia ini bukan tempatmu, tetapi tempatmu adalah dalam kerajaan surga. Seperti itu konsep keselamatan di kekristenan, Bang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ikut Yesus enak, itu keliru. Ada yang mengatakan bahwa dengan menjadi Kristen kita masuk surga, itu juga keliru. Artinya keliru itu belum sempurna. Ikut Yesus, kamu juga harus mau mengalami penderitaan di dunia. Kalau mau berharapkan yang enak di dunia dengan mengikuti Yesus, itu pengajaran sesat. Seperti itulah konsep keselamatan dalam kekristenan. Iya, yang saya tanyakan Bang Jayan, ini bukannya kan muter-muter. Jadi di sini jaminan dari Yesus kepada orang-orang Kristen bahwa dia akan masuk surga itu terdapat di ayat mana? Gitu maksud saya itu. Jangan muter-muter lah. Enggak lah, saya rasa enggak muter, Bang. Kan ini kan di ayat 39 saya baca ulang ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya. Ini kan perkataan Yesus loh. Ini janji Yesus. Ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ini kan maknanya ini kan Yesus menjanjikan bahwa ketika kamu di dunia mengikuti seluruh perkataanku, engkau akan mengalami penderitaan, tetapi kamu akan menerima nyawamu. Nyawa yang dimaksud ini kan nyawa di kerajaan surga nanti. Kau akan mendapatkan keselamatan di kerajaan surga. Kan itu janji daripada Yesus. Iya, kerajaan surga itu milik siapa, Bang? Kerajaan surga itu milik Yesus apa milik Bapak Yesus? Kalau Yesus ini kan, Bang, firman ya. Firman itu kan salah satu pribadi yang ada dari diri Allah kan. Jadi keluar dari Allah sehingga dikatakan dia kan anak kan. Sama seperti kita kan, anak kita kalau dikatakan anak kandung itu kan karena pernah kita kandung ya. Kalau laki-laki pun juga kan mengandung kan. Kita
mengandung anak kita tadinya kan melalui testis kita kan, tetapi kan harus kita pindahkan ke rahim wanita. Artinya maaf kata di sini Yesus juga memang anak, bukan hanya anak sebuah kata seperti seorang guru kemudian dia menyebut anak kepada anak orang kan karena siswanya, bukan karena hubungan apa ya, bukan karena apa ya bahasa Indonesianya apa ya istilahnya ya. Tetapi di sini antara hubungan anak dan bapa, antara bapa dengan Yesus, ya karena memang Yesus itu adalah firman Allah loh, yang memang ada di dalam diri Allah, keluar dan masuk ke dalam rahim seorang manusia, Bunda Maria, dan dia menjadi manusia. Jadi itu benar-benar anak dari Bapa, hanya saja prosesnya nggak sama seperti manusia. Dia harus melalui persetubuhan, bukan seperti itu kan. Jadi memang kan Yesus ini anaknya. Jadi Yesus juga mengatakan bahwa kepadaku dia telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi apalagi yang mau kita ragukan ketika Yesus mengatakan aku akan memberikan nyawamu nanti di kehidupan yang baru, ya berarti itu kan janji Yesus bahwa di kerajaan yang telah diberikan Bapa di kerajaan surga yang telah diberikan kuasa itu dari Bapa kepada Yesus, maka kita nggak perlu ragu lagi kan untuk hal itu, karena memang Yesus itu anak Bapa loh, bukan anak sekedar hanya diangkat-angkat begitu saja kan, enggak kan? Jadi memang sama sekali keliru kalau mau dikatakan Yesus itu utusan, yang dimaksud utusan itu adalah nabi, tetapi firman-Nya yang diutus karena memang keluar dari diri Bapa, itu memang benar-benar anaknya yang pernah dikandung dalam diri Bapa kan. Cuma makna yang dikandung itu kan jangan disamakan seperti manusia ya, di dalam kandungan di dalam rahim, bukan seperti itu. Sesungguhnya kita laki-laki juga kan pernah mengandung anak kita kan, hanya saja awal mulanya kan kita mengandungnya dalam bentuk cairan kan, ataupun juga sperma. Seperti itu Bang. Terus kalau aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu gimana lagi dijawab? Yang betul Kalau yang mana itu? Jadi begini Bang, begini. Kita kalau baca Alkitab, Yesus itu kan firman Allah ya, yang awal mulanya kan diri Allah, salah satu pribadi Allah, keluar dari diri Allah itu masuk ke rahim Maria. Otomatis ketika dia masuk ke dalam rahim seorang manusia, maka dia kan punya kodrat manusia. Tetapi dia kan bukan dari sperma. Kalau dia tadi sperma, maka Yesus itu sama seperti kita. Benar-benar manusia yang memang karena awal mulanya dari cairannya dari sperma sperma manusia masuk ke rahim seorang manusia, maka dia ya manusia murni kan begitu. Tetapi Yesus beda. Kalau Yesus awal mulanya dia datang dari Allah, keluar dari pribadi Allah, keluar dari diri Allah, firman-Nya masuk ke rahim seorang manusia, menjadi manusia, tetapi dia bukan dari sperma, tapi dia dari firman. Makanya dia punya dua kodrat. Ada kodrat manusia yang dibawa dari Maria, dan ada kodrat ilahi. Dan itulah yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 9, bahwa di dalam jasmania Yesus ada kepenuhan Allah. Sekali lagi dalam Kolose 2 ayat 9, di dalam diri jasmanianya ada kepenuhan Allah. Jasmania ini kan berbicara kemanusiaannya, dan kepenuhan ini penuh loh katanya, kepenuhan. Jadi seluruh kemahakuasaan Allah itu kan ada. Kalau dikatakan kepenuhan berarti kan seluruh apa yang ada dari diri Allah itu kan ada dalam diri Yesus. Tetapi bukan berarti surga kosong. Itu nggak boleh kita batasi, karena ini berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Allah tetap ada, Bapa ada, Allah Bapa tetap ada di surga. Tetapi di dalam diri Yesus ketika dia manusia pun ada kepenuhan roh Allah. Datanya di Kolose 2 ayat 9. Ini kok malah muter-muter ke yang lain. Ini masalahnya Bang, Yesus mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya pada waktu itu, agar selamat itu harus mengenal satu-satunya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan kemudian mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutus. Artinya di sini Yesus itu statusnya itu adalah utusan. Agar selamat maka harus mengimani Yesus itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Itu yang saya maksud dari ayat Yohanes 17 ayat 3. Iya. Begitu Bang, maksudnya Bang. Nah, penerapan dari ayat ini
apakah umat Kristen menganggap Yesus itu sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Kalau menganggap Yesus itu Tuhan, maka tidak memperoleh selamat, tidak akan masuk ke dalam surganya Bapa secara kekal dan abadi. Kan seperti itu. Iya, jadi begini Bang, kenapa orang Kristen dan abang sekalian umat Islam tidak bisa ketemu pemahaman tentang Yesus itu karena apa? Karena orang abang memahami utusan itu adalah orang yang diutus dalam kapasitasnya sebagai seorang penyampai firman Tuhan kan, penyampai ataupun juga yang kita sebut nabi. Tetapi dalam iman kekristenan yang diutus itu bukan sebagai penyampai Bang, bukan dalam keimanan Kristen. Abang mau tanya ke orang Kristen manapun, pasti jawabannya sama. Yang diutus itu adalah firman-Nya masuk ke dalam rahim manusia untuk menjadi sama seperti manusia sehingga dia bisa berkomunikasi layaknya seorang manusia. Kenapa dia nggak langsung turun? Kalau dia turun, hancur dunia ini adalah karena kemuliaannya. Jadi harus dibedakan Bang. Harus dibedakan makna utusan dalam keimanan abang dengan keimanan Kristen. Kalau abang mau terima atau tidak, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau abang nggak mau menerima makna utusan dalam iman kekristenan itu adalah firman yang dikirim untuk menjadi manusia ke dalam rahim Bunda Maria. Kalau abang nggak mau menerima itu, ya memang diskusi kita sebenarnya nggak bisa akan ketemu. Tetap orang abang akan terus bertanya bagaimana mungkin. Itu menurut saya. Kenapa bertanya? Karena di dalam Bible kalian itu banyak yang kontradiksi di situ. Contoh, Bapa lebih besar daripada aku. Tuh. Terus apa dasarnya Kristen menuhankan Yesus itu sendiri? Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, dasar orang Kristen mempertuhankan Yesus itu apa? Tidak ada dalil kan? Oke, kalau abang bilang nggak ada dalil, itu banyak sekali Bang. Tapi kan di Komal ini saya rasa abang pun saya sering, meskipun saya nggak masuk, meskipun saya terkadang di perjalanan hanya mendengar saja. Abang juga, Bang Bronson juga sudah sering kok ada di komal-komal seperti ini, mau diinspirasi kehidupan ataupun di komal-komal yang lain. Kalau saya mau mengatakan bukti-bukti itu mulai dari perkataan malaikat, muridnya Thomas, dia mengatakan Tuhanku, Allahku, kemudian dari diri Yesus sendiri pun juga dia tidak mau menolak kalau dia disembah. Apa ya? Saya rasa kita hanya akan mengulang-ulang waktu yang sudah pernah kita bahas. Itu banyak Bang. Cuman yang menjadi permasalahan di antara kita diskusi ini, orang abang nggak mau menerima loh bahwa utusan yang dimaksud dalam keimanan kami itu bukan orang yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi yang diutus itu firmannya langsung, yang diutus untuk menjadi manusia. Itulah kami memaknai terkait dengan kitab Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah firman. Yohanes 1:1. Sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dia informasinya kan jelas dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi itu makna utusan itu, firman itu yang menjadi manusia. Iya, gini aja Bang Kris. Bang Kris kan tadi mengurai tentang konsep keselamatan di dalam agama Kristen kan gitu kan. Sekarang pertanyaan saya mengangkat tadi pertama tentang Yohanes 17 ayat 3, bahwa di situ Yesus itu adalah benar-benar hanyalah seorang utusan yang diutus oleh Tuhannya, yaitu Bapa. Dan Yesus juga memberi kesaksian bahwa ketika kau ingin hidup kekal nanti menuju selamat baik di dunia maupun di akhirat dan masuk surganya Bapa, yaitu mengenal satu-satunya Bapa, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai yang
diutus oleh Allah, kan seperti itu. Jadi pengakuan Yesus itu bahwa dirinya hanyalah seorang utusan itu banyak. Misalnya seperti di Yohanes ayat 3, di Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang kemudian bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menghendakinya atau tidak menyertainya." Artinya apa? Artinya di sini Yesus hanya sebatas utusan. Ketika Yesus mengadakan mukjizat kemudian dan lain sebagainya itu tidak akan terlaksana kecuali atas kehendak Allah. Kemudian Yesus juga mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Itu di Yohanes 11 ayat ke-42. Di sini jelas-jelas bahwa Yesus ini hanyalah semata-mata tidak lain utusan Allah yang diberi kemudian diberi kekuasaan, diberi kuasa ketika ada di dunia, ya, diberi mukjizat yang kemudian bukan berstatus sebagai Tuhan. Begitu, Bang. Silakan Anda tanggapi. Oke Bang. Tadi kan saya sudah sampaikan tadi ke Bang Bronson ya, bahwa Yesus itu kan punya dua kodrat ya. Dia lahir dari manusia, maka dia punya kodrat manusia itu tadi. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia lebih tinggi ya, lebih besar daripada Bapa, ya memang benar. Ya namanya juga dia memang kan manusia, firman yang datang menjadi manusia. Bagaimana mungkin kedudukan atau juga posisi daripada Yesus lebih tinggi dari Bapa? Sedangkan dia adalah manusia kan? Karena dia adalah dari manusia, tetapi di dalam diri Yesus itu ada kepenuhan Roh Allah yang dituliskan dalam Kolose 2 ayat 8 ayat 9. Anda kemudian mengiyakan bahwa Yesus itu adalah utusan saja ya? Bukan Tuhan. Firman, utusan, saya mengatakan utusan ini, kami nggak pernah memaknai, orang Kristen satupun, tidak ada satupun yang memaknai utusan yang dimaksud itu adalah Nabi. Nggak seperti itu. Firmannya yang diutus, sama seperti saya Bang. Kita hari ini berbicara diskusi, saya kan mengutus suara saya loh. Dan suara saya itu adalah hiras, kan begitu? Itu Yohanes 14 ayat 19 mau digimanakan Bang? Kata perempuan itu kepadanya, artinya kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi." Jadi di sini Yesus statusnya adalah nabi. Yohanes 5:24 juga, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Artinya di sini Yesus ini berbicara kepada pengikutnya bahwa dialah yang telah mengutus aku. Artinya untuk kemudian selamat dan menjadi warga surganya Allah, maka harus meyakini bahwa Yesus itu adalah utusan dari Dia. Dia itu adalah Bapaknya Yesus, yaitu Allah. Kan seperti itu. Kemudian di Yohanes 7 ayat 6, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dialah Allah yang telah mengutus aku." Di sini banyak bahwa Allah itu mengutus utusannya yang kemudian diberi nama Yesus atau Iso, atau kalau di dalam agama Islam itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah utusan sesuai dengan yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran itu kan, "Inni Abdullah, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya."
Kemudian Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini tak lain hanyalah hamba Allah. Atani alkitab yang diberikan ketetapan berupa Injil, wa ja'alani nabiyya, dan kemudian Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Kan seperti itu kan? Jadi di sini jelas bahwa Yesus itu adalah utusan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang telah mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu yang di Yohanes 12 ayat 49 kan? Banyak di situ di ayat-ayat Bible Anda itu yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak lain hanyalah sebagai utusan, bukan kemudian dituhankan. Yang kemudian mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan dari ajaran Yesus, tetapi dari nabi-nabi atau umat-umatnya yang tersesat, yang kemudian disebut sebagai penyesat, kan seperti itu. Silakan ditanggapi. Iya, jadi saya mau sampaikan bahwa kita nggak bisa mengelak ya, memungkiri bahwa terkait semua ayat-ayat yang abang bacakan tadi, itulah perkataan-perkataan dari Yesus dalam kodratnya sebagai manusia. Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri? Ini contohnya, abang pasti sudah sering ya dengar ini. Perkataan Thomas ketika dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus nggak ada menolak itu ya, maka Yesus menjawabnya, karena engkau telah melihat aku, katanya. Ya kan? Berarti Yesus mengiyakan bahwa dia adalah Tuhan ataupun Allah itu sendiri. Kemudian di dalam Yohanes itu banyak sekali perkataan-perkataan yang narasi-narasi yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan ataupun juga Allah itu sendiri. Coba Anda buka Bang. Coba Anda buka Bang Kiris di Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Tolong dibacakan. Enggak, itu sudah lama gitu. Ini Bang, ada. Sekarang saya berikan lagi. Dibaca dulu. Coba dibaca. Yohanes berapa? Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Yohanes 49. Yohanes 12. Oh, Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Dibaca itu. Oke, saya baca ya. Ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memberitakan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, iya kan? Iya, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Kan itu sudah jelas kan bahwa Yesus itu menerima firman agar kemudian disampaikan kepada para pengikutnya untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk memperoleh keselamatan, agar nanti ketika apa yang diajarkan oleh Yesus kepada pengikutnya dan dijalankan perintahnya oleh pengikutnya, maka para pengikutnya itu akan memperoleh hidup yang kekal yang berupa surga. Bukan kemudian Yesus dituhankan, bukan seperti itu. Konsepnya adalah Yesus itu sebagai utusan, yang mengutus Yesus adalah yang memberi firman, yaitu Bapa. Kemudian oleh Bapa aku diutus untuk kemudian kepada kaumnya, dan kemudian para pengikutnya dan kaum-kaum mengajar yang kemudian diajarkan oleh Yesus harus dipraktekkan agar memperoleh kehidupan yang kekal, bukan kemudian menuhankan Yesus. Begitu kan Bang? Silakan. Jadi saya mau berulang kali juga menyampaikan, kalau Abang juga menolak itu ya, saya sih nggak bisa menjawab lagi. Saya sudah sampaikan bahwa kita harus menerima bahwa Yesus itu punya dua natur.
Jadi terkait dengan ayat terakhir yang saya bacakan, ya itulah dia berbicara ini dalam dua natur ini. manusia. Ini dua natur ini apakah pengajaran Yesus dua natur ini? Coba tunjukkan kalau Yesus mengajarkan bahwa di dalam dirinya ada dua natur. Ya, kan nggak harus seperti apa yang abang harapkan, tetapi Enggak, ini harus tertulis. Harus tertulis bahwa Yesus itu mengajarkan dua natur, yaitu keilahian dan kemanusiaan. Di mana itu? Terkait yang abang pertanyakan itu, kita bisa buktikan ada konteks dia berbicara sebagai manusia. Sekarang ini saya baca ya, ini dalam Lukas 17 ini cerita Yesus langsung, perkataannya langsung. Dalam Lukas 17 ayat 11 saya baca ya. Saya baca sampai 19 kita pahami nih cerita ini. Saya baca tentang ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini ya, mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka ini, seorang dari yang ke-10 itu, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, ini ayat 17 ya, kita pahami ini. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?" Tahir ini sembuh ya. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Coba, tidak adakah di antara mereka ini yang ke-9 ya, kan dari 10 orang hanya 1 yang kembali. Kemudian Yesus berkata kepada yang 1 ini, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Coba, apakah di sini Yesus bukan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah? Kalau tadi orang Farisi yang mendengar ini, ya tidak seperti itulah konsepnya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu ya Bapak Allah yang adil. Memang dunia ini tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Artinya Bapak itu tidak akan pernah dilihat oleh mata telanjang manusia. Enggak, ini kembali ke konteks dulu Bang. Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah. Kenapa maksudnya disuruh dia kembali? Maksudnya Yesus. Maksudnya memuliakan Allah itu memuliakan Yesus. Ya iyalah, terus kan disuruh kembali. Terus iya, memuliakan Allah itu berarti memuliakan Yesus, begitu maksudnya. Iya, karena di dalam diri Yesus itu kan ada pertemuan roh Allah. Di Kolose 2 ayat 9, saya baca ya, Kolose 2 ayat 9. Karena di dalam diri Yesus itu ada kemanusiaan dan ada kepenuhan Allah. Di mana konsep, abang tanya tadi ya, di mana konsep dua natur tadi itu? Di Kolose 2 ayat 9. Tapi jangan abang berharap mana di situ ditulis ada natur, nggak ada kok. Kalau kita bisa mencerna baik ayat ini, ya maka saya yakin kita bisa menerima itu. Saya baca ya, sebab dalam dialah, di sini berbicara Yesus ya dianya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Ini jasmania ini berarti kan kemanusiaan ya. Seluruh kepenuhan kealahan, itu dua natur. Di mana ada konsep dua natur yang diajarkan oleh Yesus? Markus 10:18 itu menyatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah." Berarti di sini Yesus itu bukan Allah. Di mana itu? Begini Bang, abang nggak boleh samakan. Mengapa Yesus kau itu katakan aku baik, kata Yesus kan? Tidak ada yang baik selain Allah. Berarti Yesus itu menyatakan bahwa Yesus itu tanpa kehendak Bapa itu tidak akan ada apa-apanya. Ya memang benar, dia kan berasal dari Bapa kan, tetapi kan firman itu kan berasal dari diri Bapa. Dan tadi yang tentang 10 orang kusta itu sudah jelas dikatakan, mana yang 9 orang lagi, kenapa nggak ada di antara mereka untuk kembali memuliakan Allah? Apa maksudnya kembali? Maksudnya kan datang kepada Yesus untuk memuliakan Allah. Iya, Yesus ini statusnya sebagai apa? Yesus ini statusnya sebagai apa? Sebagai apa? Kolose 2 ayat 9. Begini Bang, Kolose 2 ayat 9 sudah dikatakan di dalam jasmanianya ada kepenuhan Allah. Jadi itu dua natur itu tadi. Di dalam kemanusiaannya ada kepenuhan Allah. Kalau dikatakan kepenuhan,
Berbeda ya kalau dikatakan ada roh Allah, berarti ya Roh Kudus. Tapi di sini kepenuhan Allah, berarti segala kemahakuasaan, kemahatauan ada di dalam diri Yesus juga ya, karena dia sumbernya kan dari Tapi Allah. bukan kemudian Yesus itu adalah Allah, bukan kan? Bukan. Aku sepakat. Ya memang iman kami bukan seperti itu. Bapa Allah, Allah Bapa itu ada di surga tetap. Yang diutus itu kan firman-Nya. Yesus ya kemanusiaan yang firman yang menjadi manusia. Bapa di surga ya tetap ada di surga. Bapa Allah itu ada di surga, Bapaknya yang adalah Allah itu sendiri ada di surga. Ya, terus yang kau tuhankan itu sebenarnya siapa? Allah atau Yesus? Berarti Gak Yesus ada yang bukan membedakan Tuhan. antara Yesus dan Allah, nggak ada membedakan. Karena apa? Dia berasal dari Allah. Ya berbeda lah. Allah, tidak bang. Inkonsistensi ini. Berbeda firman yang diutus dengan kalau Allah berfirman. Ini iman Kristen tidak akan Terus lahir kalau seandainya kemudian dikatakan- Yesus itu berdoa kepada siapa itu? ya kepada berdoa Bapa dalam dirinya kemanusiaannya dia berdoa dalam kemanusiaannya. Katanya tadi Yesus adalah kepenuhan dari Allah. Makanya konsep daripada dua natur inilah yang sering orang abang keliru, yang nggak bisa masuk dalam akal kekristenan. Itu yang membedakan kita bang, dan itu memang sangat sulit kita untuk bertemu loh. Bahkan Memang orang nggak abang masuk akan tetap akal. berpikir kami memanusiakan, kami menuhankan manusia. Kalian akan tetap berpikir seperti itu. Tetapi iman kami, satu orang Kristen pun yang jarang masuk gereja sekalipun, pasti dia tidak akan terima kalau kalian katakan kami menuhan. Karena bukan seperti itu konsep yang kami imani. Kami yang menuhankan Allah yang Esa itu, bukan. Yesus itu kan kemanusiaan yang datang dari Marianya, tetapi sumber awalnya, awal mulanya dia sudah ada. Ini perkataan Yesus kan, bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ya karena tadinya dia memang bersama-sama dengan Allah. Sebelum ada ciptaan juga dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Bahkan dia ikut untuk melakukan penciptaan. Makanya dikatakan bahwa baiklah kita katanya. Ya itu dia Tritunggal itu tiga itu tadi, Bapa, Anak dan Firman dan Roh Kudus itu. Sasangkal ya. Di sini Yesus menyatakan, aku Yesus akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah kepada Dia, yaitu Allah, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia, Allah. Itu yang ada di mana itu, di Lukas ya, di Lukas 12. Iya, saya sudah pernah dengar ya. Iya itu kan? Itu di dalam Itu kemanusiaan. Yesus menyatakan, menyuruh kepada pengikutnya untuk takut kepada siapa? Takut kepada Yesus atau apa takut kepada Allah? Jawab. Iya di dalam kemanusiaannya Yesus kan melakukan pengajaran bahwa engkau harus tunduk kan kepada Allah. Kemudian Yesus juga kan mengatakan bahwa engkau harus mengikuti perkataan-perkataan Allah, firman yang kubawakan ini. Yesus pun juga mengatakan bahwa dia datang untuk membawa firman Allah. Yaitu kan di dalam kemanusiaannya, kemanusiaan yang dibawa dia dari Maria kan, yang seorang manusia kan. Tetapi ada keilahian yang juga dibawa dia melalui apa? Ya melalui firman itu kan, yang tadinya adalah bersama-sama dengan Allah kan. Itulah dia yang kita katakan natur ilahinya itu tadi. Jadi ada hal dia berbicara dalam kemanusiaannya, tapi ada hal dia berbicara ya sebagai seorang ilahi. Ketika dia orang bersujud, Nabi mana ada ketika ada orang bersujud, dia tidak akan apa, dia tetap akan membiarkan, tidak ada itu. Kemudian ketika Yesus mengatakan bahwa kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, kemudian Yesus mengatakan bahwa di Wahyu Itu kan diberi kuasa. Yang memberi kuasa itu siapa? Itu yang memberi kuasa Ya. siapa? Dan itulah makna Tuhan bagi kami. Yang Bang. memberi Tuhan itu kan kuasa itu penguasa. siapa? Yang memberi kuasa itu siapa? Makanya nanti Ya, Anda Allah semuanya Bapa, orang-orang Allah Bapa Kristen yang ini akan memberi. dilempar Allah ke Bapa. neraka. Iya, Allah Bapa. bukan Yesus sendiri kan? Ya, masa sih manusia bisa Loh, berarti Anda membenarkan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia biasa saja. Bukan Ya kemudian dituhankan. memang dia manusia, itu salah satu kodratnya. Tetapi di kodratnya yang lain, dia adalah ilahi itu sendiri yang datang dari firman Allah. Iya, jadi Yesus yang kau anggap sekarang Tuhan, itu bisa memberi keselamatan seperti apa? Bentuk keselamatannya kalau bukan dari Bapa. Kan sudah dikatakan Bang, kepada aku telah diberi kuasa.
Ya, Loh, makanya iya, dikatakan- yang memberi kuasa itu apa, siapa? Diberi kuasa itu artinya ada orang, ada oknum, ada esensi yang memberi kuasa kepada Yesus. Ketika Yesus tidak diberi kuasa, maka Yesus tidak bakalan bisa berbuat apa-apa. Itu yang Itu di dikatakan dalam oleh Yesus. itu di Makanya dalam kemudian orang-orang Kristen semuanya yang menganggap Yesus itu kemudian menganggap Yesus itu Tuhan, itu nanti akan dilempar ke neraka. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia itu siapa? Ya orang yang menganggap Yesus sebagai utusan saja, yang akan melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Maka kemudian pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbenua demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berus terang kepada mereka, kepada Giant, kepada orang-orang Kristen lainnya, dan aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, wahai Giant Chris. Nyahlah kau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini, Saya tanggapi Bang ya terkait ayat itu Bang ya. loh iya ini. Ya, bentar Bang. Ini konsekuensinya ketika Anda Mbak, dengar dulu, Bang, dengar. menuhankan Yesus, bernemuat atas nama Yesus. Iya, biar maksudnya biar apa ya? Biar jelas terkait dengan ayat yang Bang bacakan. Itu ada di kitab mana, Bang? Ya Matius lah, di kitab mana? Ya, Matius berapa? Ya Matius 7. Oke, kita lihat ya, supaya kita tahu konteksnya. Matius 7. Ya, sebentar lagi, sebentar. Saya belum sholat ini. Saya belum sholat. Ganti dulu. Enggak, itu bukan Matius 7 ya. Ya Matius 7 lah, Giant. Waduh, kamu sendiri yang punya Bible. Oh ya. Matius 7 itu 15 ya. Ayat 21 sampai 21, Dengar, ya? 23. Kita gantian bicara Bang ya. Iya, bukan 15, Dengar, bukan 15 Ya. yang saya bacakan. Ya. Matius 7 ayat 21. Iya, 21 sampai 23. Pengantarnya dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu di ayat 15 ya. Jadi ini berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang sesat yang dibawakan oleh nabi palsu. Betul, Benar ya, Bang ya? Makanya Oke, Yesus artinya itu Bang, di ayat 21, 22, 23 ini bahwa di dalam tubuh kekristenan pun, makanya dikatakan Yesus berbulu domba apa namanya? Iya, jangan percaya terhadap nabi nabi palsu Bang, yang mengaku domba padahal dia serigala, kan seperti itu Iya, kan? serigala berbulu domba. Jadi itu sama dengan itu, Bang. Iya. Artinya, dengar Bang. Siapa itu? Dengar, di dalam kekristenan pun Yesus sudah memperingatkan bahwa akan ada nanti orang-orang yang membawa pengajaran sebagai guru, sebagai pengajaran di dalam Yesus, tetapi sesungguhnya dia mengambil keuntungan untuk akan hal itu. Jadi dia bukan melakukan pengajaran atas ketulusan hatinya untuk memberikan keselamatan, bukan. Yang menyebut Tuhan, yang bermukjizat atas nama Yesus, Siapa itu? Iya, itulah. yang bernubuat Iya. atas nama Yesus itu siapa itu? Orang Kristen apa orang Islam? Orang Kristen, tetapi kan Yesus sudah mengatakan bahwa di dalam kekristenan pun akan ada nabi-nabi palsu. Orang-orang Bukan masalah Kristen. nabi-nabi palsunya. Sekarang yang Siapa bilang itu? bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kemudian mengusir setan atas nama Yesus, kemudian bernubuat atas nama Yesus, itu siapa? betul. Siapa? Orang-orang Kristen, orang-orang Berarti Kristen. orang-orang Kristen itu adalah nabi palsu semua berarti ya? Bukan, tetapi kan akan ada dikatakan. Artinya bahwa enggak semua orang Kristen yang menjadi pengajar-pengajar, dia tidak dia berkata-kata hal yang benar, ya toh? Berkata-kata firman, tetapi perbuatannya pun itu tidak sesuai dengan firman. Dia hanya taunya bicara. Makanya Yesus mengatakan bahwa bukan berarti dengan menjadi orang Kristen bukan berarti engkau menjadi pengikutku maka engkau selamat, tetapi kan harus berbuah di dalam roh kan. Tetapi di dalam Matius 7 ini, Yesus memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang akan menjadi pengajar, yang akan membawa nama-nama Yesus. Itu apa sih itu cambuk-cambuk? Sudahlah, kalau framing-framing begitu saya malas lah diskusi. Berarti Sudah, lanjut aja, lanjut. Enggak. Ini Waduh, orang lagi lanjut. berbicara, dikasih Lanjut aja dulu, Ini mau lanjut. diskusi atau? Iya, diskusi, enggak diskusi. Saya diskusi Sudah, ini. enggak lanjut diskusi kalau begitu. Diskusi, Saya apa? iya, makanya Bukan. Anda itu menempatkan Yesus itu sebagai apa? Tadi saya sudah sampaikan Chris, Bang apa? jawab. Chris, Kalau jawab.
kalau dibuat suara-suara begitu, apa ya? Jadi buyar konsentrasi kita. Jadi Loh, iya, Anda itu menganggap diskusi Yesus. sama yang lain saja, Bang. Diskusi sama yang lain saja. Anda itu menganggap Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Sebagai utusan. Bukan Tuhan ya? Yang diutus. Sebentar, ya, berarti bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan, Chris ya? Ya, dan bukan nabi. Firman yang diutus. Loh, dan kalau dia nabi ya sudah jelas nabi. Yesus Wah, itu ya nabi. enggak lah. Terus saya mengutus suara saya sekarang untuk berkomunikasi, berbicara dengan abang, berdiskusi. Yesus Apakah itu adalah suara nabi. saya? Kan bukan. Banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Makna utusan itu jangan kami tahu dipersempit, bahwa Bang. engkau datang sebagai guru di dunia, yang diutus oleh Allah, kan seperti itu kan? Banyak yang kemudian menyebutkan bahwa Yesus itu adalah nabi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Yohanes 4 ayat 19. Iya betul ya. Dia juga dikatakan sebagai guru, dia juga dikatakan sebagai tabib. Terus apakah dia dokter? Dia sebagai nabi kan? Sebagai nabi kan? Sebagai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Dia sebagai seorang nabi karena dia menyampaikan firman Yesus itu banyak kali. Sebenarnya Yesus itu Tuhan, nabi, raja atau siapa? Bang, hari ini Bang, saya pun bisa punya banyak profesi. Saya pernah profesi saya Bang ya. Ini saya nggak bohong. Saya pernah jadi pengusaha. Saya pernah juga mengajar sebagai guru. Iya, makhluk itu ya memang seperti saya itu kalau makhluk. Sebagai, tetapi kalau Sang Halik, kalau Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, itu tidak ada jabatan lain kecuali sebagai Sang Halik. Begitu. Ketika dia menyembuhkan orang, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu adalah mukjizat. Itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Bapak Yesus. Itu ketika dia mukjizat. menyampaikan firman Tuhan, makanya dia dikatakan orang sebagai seorang nabi. Waduh. Lanjut dulu. Saya pun juga punya banyak penyebutan, Bang. Mau sholat dulu, ya. Dikatakan saya sebagai seorang guru, bisa saya dikatakan sebagai seorang pengusaha. Kalau saya narik Grab lagi, dikatakan saya seorang seorang supir Grab, ya kan? Kan kira-kira begitu. Bagaimana sih? Itu kan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, sehingga orang menyebutnya sebagai nabi, sebagai tabib, sebagai seorang guru. Cambuk bagus ya. Sudah ada lagi soal cambuk-cambuk. Saya malas kalau sudah kayak begini. Nggak ngetes aja cambuk masih bagus nggak? Hah? Masih gak bagus nggak cambuk? Tes aja. Bah, aduh, bisa. Ya dua-dua lari sama Napiri. Aduh mah hancur bah. Aduh, matilah kita. Dua-dua lari. Masih cambuk, udah lari dua-duanya. Aduh, mampus kali ini. Aduh, masih cambuk aja, udah lari dua-dua. Sudah kita hancur lah kalau gini. Gimana? Belum lagi bicara. Masih coba tes cambuk. Cambuk. Kok Napiri juga lari juga? Hah? Aduh, hancur kali, mati lah kita. Pengusaha lari, tepar, pengusaha. Pengusaha lari nggak pakai permisi, ngacir. Masih ngetes cambuk. Hah? Cambuk ini masih bagus nggak? Masih bagus nggak? Cuman aku mau ngetes cambukku aja, masih bagus nggak? Belum lagi diskusi. Belum lagi aku cambuk dia. Masih aku ngetes cambuk. Jadi kok dia lari ya? Hah? Main cambuk dia, ngeri ya. Cambuk sakti nih ya. Mainnya cambuk sakti ya. Aduh mati lah aku kalau kayak gini udah oten tadi kurang ajar ya. Aku tadi naik ke Komal sana aku tengok oten-oten di bawah, typing aku di atas nggak mau naik. Turun aku naik dia, kan kurang ajar. Hah? Ada tadi aku kayak cappuccino, naik dia aku turun. Aku di atas bolak-balik di pancan nggak mau naik. Udah turun aku udah menghilang aku naik dia, kurang ajar. Aduh, main cambuk nih ya, cambuk nih main ya. Masih cuma ngetes cambuk aja nih tadi nih, ha. Cuk udah ngacir. Hancur banget. Sengaja aku diam, cuma narasinya itu cuma mau ngetes cambuk. Tes cambuk, ngetes cambuk. Lah cabut Napiri pun cabut Napiri. Sama cabut. Sama tadi Napiri. Oke, Raja Israel nih. Ini longor, tapi nggak boleh naik, longor.
Naik kau Bangki. Naik kau. Naik. Kita nggak ada gentar kita. Naik kau. Monyet. Udah, silakan kau bertanya. Aku kapan aku nggak mau naik di hadapan. Baik. Oke, main. Oke. Ya, kita buktikan ya Blender. Oke. Silakan kau nanya. Oke, kenapa di dalam Quran itu Allah tidak bisa menciptakan langit dan bumi? Di mana datanya? Anbiya ayat 16, baca situ. Apa di situ tertulis? Oh, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa yang mau kau tanya? Memang itu artinya? Ya, iya. Artinya. Artinya kau bilang ya. Bahasa Artinya Arab. Bahasa Arabnya. Itu bahasa Arabnya. Artinya. Ya, Kalau artinya kalau terjemahannya bahasa Indonesianya. Nah, yang dibacakan tadi Bang Blender itu bahasa Arabnya. Udah panik kau ya, udah panik kau kan? Udah panik kau. Astagfirullahaladzim. Panik Udah pula panik. kau bilang. Udah Itu ayo coba. kau bilang. Panik kau. Belum lagi diskusi udah panik kau. Artinya kau bilang. Kau kan yang menunjukkan, kau yang bawa data. Sudah ku baca. Sekarang kau pertanyaan artinya di situ tidak ada tertulis. Kalau Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi. Di situ apa tertulis? Jadi kau nipu kan? Nipu. Di situ apa Satu, tertulis? nipu. Oke, pertanyaan kedua. Di situ apa tertulis? Sang Raja Di situ Israel apa menipu. tertulis? Apa kalau Di tertulis situ apa apa coba? tertulis, Coba uji botol. kau, coba uji. Kau yang baca coba. Baca dulu. Coba Di situ apa uji kau tertulis? baca. Udah di depanku ini. Alam biar udah di depanku. Udah di depanku terjemahan ini. Coba uji kau. Coba kau baca. Jawab dulu. Kenapa? Coba aku mau lihat kau apakah ini pertanyaan titipan, pertanyaan titipan atau tidak. Coba dulu. Coba kau baca. Aku uji kau. Artinya coba. dulu. Udah aku baca. Udah aku baca. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah aku baca. Ya udah artinya. Loh, kau udah aku baca. Kau yang bertanya artinya apa? Ya artinya lah. Oke, aku baca lagi ya. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ya? Sabbisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanukariuka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiluka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'zirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Udah jelas kan? Mau lagi kubacakan? Kubacakan lagi? Kubacakan ayat sebelumnya lagi. Kalau nggak kau sebutkan dalil yang kubacakan ayat sebelumnya lagi. Biar kau tahu, kubacakan lagi ayat sebelumnya. Kalau kau bertanya, minta aku yang menjelaskan, kubacakan lagi ayat selanjutnya, ayat ke depannya. Ini ngapain kau Blender? Makanya kalau mau bertanya jangan pertanyaan titipan. Silakan. Udah cepatlah, jawab aja. Nggak mau kok kan? Berarti kau pertanyaan titipan. Kubacakan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil kedua tadi. Dalil kedua. Bang Sang, itu tadi dalil kedua yang dibacakan tadi Bang Blender. Nah, kalau mau minta dalil ketiga, nah dibacakan lagi bersama Bang Blender. Iya, ada biar banyak. Kan minta dalil kan? Dalil, itu dikasih dalil. tuh dalil sama Bang Blender. Bukan dikasih. minta dalil bro, bacakan minta apa? surah Anbiya 16. Loh, udah gua bacakan tadi. Apanya kau? Itu sudah. Udah dibacakan. Coba bacakan lagi. Kamu tuh ngarang kamu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika Di sini aja wanhar wakma. inna Di sini Apa? terusnya wakma. Wakma Astagfirullahaladzim. kepala otak kau wakma. Betul. Wakma. Makanya Kau Blender bisa bahasa jangan kau bisa pula Latin yang kau baca beda longor. Wakma. Blender. Apa? Bisanya kau ngaji, tunggu dulu. Bisanya kau ngaji, aku bisa kau bodohin. Si sang raja nggak bisa, dia aja Mana wakma? Tunjukkan kalau ada wakma. Oke. Aku baca jelas tadi. Kau bacakan coba. Bentar. Kita open cam ya. Tunjuk datanya. Memang botol ini, aku tengok si Blender Diam ini. kau monyet. Gak usah belum botol kau udah bacakan binatang. Nah, ini.
Besarkan aku. Udah sekarang kau bacakan aja kalau di depan kau bacakan. Besarkan aku dulu. Kau bacakan. Ini main nih. Ya kau bacakan. Kolak nas. Apanya kau makan kolak kau? Nggak ada otak kau makan kolak, bodoh kali kau. Kau makan kolak pula kau di sini. Ngapain kau makan kolak, bodoh? Kalau kau makan kolak, kau usah diskusi namanya. Astagfirullahaladzim. Apanya kau? Terima kasih kau makan Kalina. makan kolak aja, nggak usah kau diskusi kemari. Bainahuma laibi. Apanya kalian ini? Ngapain latinnya? Coba Bangsang Raja, coba dibacakan terjemahannya. Udah ini terjemahannya. Kau bacakan. Iya, enggak, maksudnya dibacakan terjemahannya, coba. Udah, kalian nggak usah nipu aku. Ya bacakan namanya. Iya, bukan nipu, saya kan bilang, coba dibacakan terjemahannya. Langit dan bumi di sini dikatakan dan kami tidak Oke, menciptakan lanjut. Lanjut. Ya. Dan segala apa yang ada di antaranya keduanya dengan tidak main-main. Dengan main-main. Nah, artinya apa di situ? Ya, artinya ya Allahmu itu tidak menciptakan, tidak Kepala menciptakan otak kau langit itu. dan bumi. Kepala otak kau itu bodoh, longor. Kami Astagfirullahaladzim. menciptakan langit dan bumi itu tidak main-main, benar. Mana Kamilah tidak main-main, pencipta bodoh? langit dan bumi. Benar. Benar. tidak main? Kamilah pencipta langit dan bumi, bukan main-main kami menciptakan langit dan bumi itu. Ini kami tidak menciptakan langit dan bumi. Kau tuh Kami astagfirullahaladzim. tidak menciptakan langit dan bumi itu dengan cara main-main. Paham kau? Hah? Kami Ini tidak menciptakan bahasa langit dan bumi itu dengan cara main-main. Kamu pakai bahasa Indonesia gimana sih, Blender? Bodoh kali kau. Longor kau. Astagfirullahaladzim, Blender. Kami tidak menciptakan langit dan bumi itu dengan main-main. Artinya kau baca ayat selanjutnya kau baca. Apa selanjutnya? Bang Blender, coba tanya dulu waktu sekolah Sang Raja ini bahasa Indonesia dapat berapa? Ini enggak. Ini Kau lagi baca ya, ayat selanjutnya. Seandainya kami hendak membuat sesuatu permainan atau istri dan anak. Nah, ini enggak nyambung lagi sini kayak sini. Terus kau baca terus. Itulah kami membuatnya dari sisi kami. Terus kau baca. Usulnya dari istri dan anak. Terus kau baca ayat selanjutnya. Jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian katanya gitu. Apalagi ini ayat selanjutnya lagi. Terus. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kebenaran, melemparkan dia kepada yang Ini batil, tidak ini benar. Lalu Bang Sang Raja sama halnya saya nggak nyambung, bro. Dari 17 gini sama halnya saya mengatakan gini. Oke, saya mengatakan gini. Saya tidak buka komal karena berdakwah dan syiar. Iya kan? Bukan karena main-main. Nah, artinya apa? Bukan dengan main-main sini kok. Iya, tapi di konteks di kalimat di awalnya itu apa? Kami tidak menciptakan. Iya kan? Nah, kami tidak menciptakan langit dan bumi. Iya kan? Nah, lanjut. Nah, di situ apa? Dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Nah, di sini kalimat di awalnya kami tidak menciptakan. Nah, artinya di situ apa? Ya berarti Allahmu tidak menciptakan langit dan bumi. Nah, konteksnya bukan itu. Konteksnya bukan di situ. Ini mah dulu baca baik-baik. Baca dulu baik-baik. Makna dari ayat itu di mana Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak main-main. Kamu jangan hilangkan tidaknya, bro. Di situ iya, di situ kan tidak main-main. Di situ kan kalimat awalnya apa? Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Iya kan? Nah, itu maksudnya apa? Allah tidak menciptakan langit dan bumi itu secara tidak main-main. Dengan cara tidak main-mainnya mana? Di sini tidaknya lagi mana? Kamu itu astagfirullahaladzim. Itu kan kalimat awalnya dia. Itu kan kalimat awalnya kayak gimana? Bahasa Al-Quran itu sastranya sangat tinggi. Kamu harus bisa memahami. Ya, itu bukan konteks bahasa Indonesia biasa, bukan sastra bahasa Indonesia biasa itu. Blender, diam kenapa kau diam Blender? Gini, Pak, sama halnya dengan kalimat ini.
firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebentar. Dan aku tidak menciptakan engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Konteksnya bisa diterima kan? Bisa dipahami? Aku tidak bro, cuma kita pakai bahasa Indonesia ya. Itu ayat berapa itu? Itu ayat apa itu? Surah apa itu? Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 16. Ayo buka. Kores, dengar buka ya. juga, Kores. Dengar ya. Gimana? Dari Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Itu katanya kan. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatahu wa ansadina ba'daha qauman akharin. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zolim yang telah kami binasakan. Ini kata Allah. Dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu. Ini lari itu. Ini Allah menceritakan nih. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik agar kamu dapat ditanya. Nah, maka berkatalah mereka, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang zolim. Nah itu katanya. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang diantara keduanya dengan main-main. Wah, ini jelas ini. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan istri dan anak, tentulah kami membuat dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Sebenarnya kami melemparkan hak kebenaran kepada yang batil, dan lalu yang menghancurkan maka sekali itu batil lenyap. Ke ayat ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 sama ke 17, 18 ini apa hubungannya? Apa hubungan konteksnya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang seisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ini pernyataan Allah. Iya, mereka malaikat bertasbih tidak anti tiap malam dan siang. Allah. Quran ini pernyataan Allah. Sekarang kau tengok dulu ayat 16-nya ini, apa hubungannya ke 15 sama 17? Kau baca ayat sebelumnya, Longor. Ini, bro. Kau baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Kau baca. Kamu itu baca yang berapa itu? Maka demikianlah keluhkan mereka. Yang berapa itu? 16. Ayat 16, ayat 16. Ayo, baca yuk, baca. Loh iya, coba dihilangkan tidaknya itu. Kenapa? Hah, dihilangkan tidaknya? Oh, bisa dihilangkan. Astagfirullahaladzim. Loh enggak. Coba. Kata-katanya gimana? Itu kan sudah jelas. Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Artinya apa? Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi itu secara main-main. Gitu. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi sejak awal penciptaan hingga sekarang, dan segala apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi itu, termasuk hukum-hukum alam yang terjadi di langit dan di bumi di dalamnya, dengan cara main-main tanpa perencanaan, tujuan, dan kemudian pemeliharaan untuk kepentingan manusia, sehingga tidak pantas manusia itu kemudian menghindar dan dari beriman kepada dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Arif. Dan tunggu, dan kami tidak menciptakan, coba sang raja Israel, coba, dan kami tidak menciptakan, coba. Bodoh kali ya. Yang main-main itu wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Keduanya itu apa? Langit dan bumi. Laibin, tidak main-main. Cara Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak main-main. Itu apa yang bermasalahkan? Dengar dulu. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Dengar. Pernyataan ini merupakan jawaban terhadap sikap dan perbuatan kaum kafir
yang mengingkari kenabian Muhammad serta kemukjizatan Al-Quran. Karena tuduhan-tuduhan yang dengar dulu, diam kau, aku jelaskan. Karena tuduhan yang dilemparkan kepadanya itu bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, bukan wahyu dari Allah, makanya Allah membuat sikap ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui ciptaan Allah. Seakan-akan Allah menciptakan sesuatu hanya untuk main-main. Ingat ya, seolah-olah Allah menciptakan sesuatu itu hanya untuk main-main, tidak mempunyai tujuan yang benar. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi seisinya dan di antara keduanya. Paham kau? Jelas di surat Al-Jadah, di surat Al-Jadah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa. Jelas. Dari mana? Gila kau ya. Memang Allah itu tidak menciptakan langit siapa dan bumi. Siapa pula tidak menciptakan? Longor. Loh, kan sudah jelas itu apa yang dipermasalahkan. Apa wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Itu Anda maksud tidak bisa mengartikan terjemahan seperti itu? Nggak sekolah dia ya. Dan saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh alam. Saya sudah contohkan ayatnya tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad. Berarti di sini Allah tidak mengutus Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Udah sekarang gini, kau tunjukkan ayatnya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Udah, sekarang sudah kami jawab. Kau tunjukkan ayatnya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Supaya tambah kontradiksi. Tunjukkan sekarang. Kau tunjukkan di mana ayatnya Yesus menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Muhammad. Udah menjawab. Kau tunjukkan sekarang ayatnya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Udah. Tunjukkan dulu di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Bentar dulu. Jangan tunjukkan dulu. Ayatnya sudah jelas. Udah dijawab. Terjemahannya sudah jelas. Jangan tergoncang dulu Blender. Gak goncang. Gila kau yang kami jawab. Menciptakan langit dan bumi itu tidak main-main. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Udah. Itu kosakata bahasa sastra Al-Quran itu sastranya tinggi, berbeda dengan bahasa Arab yang dipakai oleh kaum Arab, orang-orang Arab. Nah itu artinya adalah bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya di antara keduanya, itu Allah tidak menciptakan secara main-main. Artinya Allah itu kemudian menciptakan langit dan bumi sejak awal penciptaannya hingga sekarang, hingga saat ini, dan segala apa yang ada di antara keduanya itu ilahuma tadi itu ya, bainahuma, di antara keduanya, termasuk di dalamnya itu ada hukum-hukum aturan yang ada di langit dan di bumi itu dengan main-main. Artinya apa di sini? Tanpa perencanaan, tanpa tujuan, tanpa pemeliharaan untuk kepentingan manusia, sehingga tidak pantas manusia menghindar dari beriman dan beribadah kepada Allah. Itu artinya seperti itu. Udah sekarang di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Coba, di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Di mana? Belum masuk di mana? Kenapa? Di mana? Di mana? Dengar dulu, nggak usah dulu jawab dulu, nggak usah jawab. Oke, kubacakan. Oke. Berarti Allah enggak. Oke. Di mana? Di mana? Langit dan bumi ya. Udah jelas tadi ya. Oke, kubacakan ayat sebelumnya. Oke. Sang Raja, kubacakan ayat sebelumnya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat sebelumnya. Makanya kau baca sebelumnya. Oke?
Nah ayat sebelumnya lagi, kubacakan lagi ayat sebelumnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yasfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Udah dijawab. Sekarang di mana tertulis Yesus menciptakan langit dan bumi? Silakan. Pada mula pertama Yesus menciptakan langit. Pas Arab enggak nyambung, bro. Ya, bro. Jawab dulu. Berarti kamu akui. Supaya kita kembali Israel. Kalau kau minta dibacakan lagi dalilnya, aku bacakan lagi nanti ayat sebelumnya. Paham kau? Baca ayat sebelumnya. Bacakan lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yasfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Udah dibaca itu udah. Amin. Keluar kau. Monyet mengajar. Udah. Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Allah itu tidak maha pencipta, udah monyet, udah bangkit, udah jawab, udah longor kali kau, bocil. Udah sekarang di mana Yesus menciptakan langit dan bumi, tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, kalau Yesus itu tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Yesus bukan Tuhan karena dia tidak menciptakan langit dan bumi. Jelas ya? Jelas kau sekali. Woi, kau tidak bisa menjawab pertanyaan kami di mana tertulis Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Sangat jelas kalau Yesus bukan Tuhan. Jelas ya? Yesus bukan Tuhan. Di mana salahnya ayat itu? Udah pertanyaan kau yang lain. Ayat itu di mana salahnya? Kita sih. Allah itu dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu tidak main-main, itu artinya seperti itu. Siapa yang takut? Waduh, siapa yang takut? Izin dulu Ustaz Blender. Sang Raja ya, jangan kau samakan Komal di sini kayak sebelah pasar. Orang menerangkan kau ngoceh aja. Gimana kau mau tahu apa yang kau tanya? Udah cukup jelas itu ya. Sudah cukup jelas Ustaz Arif menjelaskan. Apa jelasnya? Sudah cukup jelas. Kau diam dia. Bumi itu tidak main-main itu. Apa Ferreting? Makanya dijelaskan, mulutmu diam dulu. Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak main-main. Karena di dalamnya itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu penuh dengan perencanaan. Itu sudah direncanakan sebelumnya. Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi. Di atas itu kan tidak ada kata tidaknya. Semua dipandang baik. Kepas diam dulu, Kepas diam dulu. Oi, Allah ini kami tidak menciptakan. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Itu tidak main-main. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, memang otak botol beginilah ya. Udah umat terjemahan pun masih bodoh. Bodohnya. Itu sudah jelas di situ. Kau buka Sang Raja. Kau buka surah As-Sajdah ayat 4. Silakan kau buka As-Sajdah ayat 4. Kau buka sekarang. Cepat. Kau buka surah As-Sajdah ayat 4. Buka. Apanya yang kontradiksi di situ? Buka sekarang, buka. Kau buka sekarang. Hei, Bangki. Kau buka As-Sajdah ayat 4. Buka. Aku tidak menciptakan. Buka monyet. Buka. Buka. Izin Blender, biar Bunda ini dia. Diam kamu Raja. Ya, diam dulu setan. Kalau kamu nggak bisa kondusif, saya turunin ya. Ayo setan, diam dulu. Ayat 4 itu. Diam dulu bisa nggak? Kontradiksinya. Diam dulu bisa nggak? Dijelasin diam. Itu ya sudah jelas di situ ya. Tidak ada kontradiksi.
Tidak ada, itu Allah tidak menciptakan itu sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan sama Ustadz Arif. Masih aja ngeyel. Kan Allah itu tidak maha kuasa kan? Berarti yang tidak maha kuasa itu Yesusmu. Yesusmu itu yang tidak maha kuasa. Ditombak, iya kan? Disembelih. Tanya balik. Iya, di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Udah. Di mana Yesus menciptakan langit Udah dan bumi? capek muter-muter dari tadi Ustadz Arif sama blender nih. Gara-gara kau blender. Loh, kalimatnya itu sudah. Jangan diturunkan dulu, Bun. Jangan diturunkan dulu. Belum ditanya balik. Tidak ada kontroversi. Nggak bisa dikendalikan, Dek. Mulutnya konsen terus. Waduh. Loh, itu sudah jelas bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu sesuai dengan perencanaan. Jangan mengkiki. Sesuai dengan rencana. Tanya balik. Udah, sekarang balik Yesus menciptakan langit dan bumi. Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Kau jawab. Di mana? Jawab. Enggak, berarti Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Tanya balik. Jawab dulu. Di mana? Jawab. Di mana kuasanya Yesus? Jawab dulu. Jawab dulu. Di mana kuasanya Yesus untuk menciptakan langit dan Di mana bumi? Yesus menciptakan langit dan bumi? Woi, binatang. Di mana? Di mana kuasanya Yesus? Di mana Yesus berkuasa menciptakan langit dan bumi? Di mana? Cipta. Di mana? Jawab. Jangan dijawab. Jawab. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Tunjukkan kalau Yesus yang menciptakan. Di mana monyet? Woi, monyet, sang raja sang monyet. Di mana? Woi, babi. Di mana? Woi, babi, sang raja babi. Di mana? Di mana? Di mana? Oh, di mana Burat? Di mana? Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Binatang. Di mana? Woi. Sang raja binatang di mana? Wih, Burat di mana? Udah dijawab dari tadi apa lagi? Udah dijawab. Sekarang kau jawab lah pertanyaan blender. Enggak berani. Di mana kau binatang? Binatang, sang raja binatang. Ini orang-orang kafir yang sudah tahu memahami Al-Quran tetapi tidak bisa membaca ayatnya. Tidak bisa membaca original teksnya. Jawab kau. Kita selesai gitu loh. Inilah orang-orang kafir laknatullah. Jawab monyet. Jawab kau Burat. Jawab kau binatang. Jawab kau. Jawab. Tanya balik. Jawab. Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Kau jawab. Jawab binatang. Kau jawab. Woi babi. Jawab kau. Jawab kau. Di mana? Tunjukkan datanya. Di mana datanya? Tunjukkan. Jawab. Di mana? Jawab. Di mana? Tunjukkan datanya. Udah nyimak ya, udah 4 kali loh blender sama Ustadz Arif jelasin. Di mana binatang? Dasar memang otak kafir setan begini. Woi, anak lunting. Jawab binatang. Woi, dasar aja lunting diam kau. Budak babi anjing. Diam kau babi anjing. Diam kau di mana? Di mana sekarang Yesus? Di mana Tuhan kau itu menciptakan langit? Tanya balik. Di mana? Udah ditanya balik gitu, nggak mau jawab dia. Mana? Jawab binatang. Kuasanya Yesus. Babi. Jawab. Di mana kuasanya Yesus? Di mana? Kayak pasar jadinya. Yesus menciptakan langit dan bumi. Di mana? Jawab. 33 ayat 6, Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 10. Di mana ada kata Yesus? Di mana? Di mana ada kalimat Yesus di situ yang menciptakan langit dan bumi? Bacakan ayatnya. Bacakan ayatnya. Inilah ayat-ayat yang membuktikan Yesus adalah pencipta. Ayatnya. Jangan pusing-pusing. Bacakan ayatnya. Tunjukkan kalau Yesusmu itu berkuasa menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Ustaz Arif, jangan kepancing. Sabar. Jangan kepancing. Tuhan kau bukan penciptanya, sebab Yesus telah. Astagfirullah. Ini kayaknya kalau udah maghrib ini banyak setan berkeliaran blender. Banyak memang. Ayat 6. Firman Tuhan lagi dijadikan. Yohanes 1 ayat
Sesuatu Ini lagi lebih longor lagi nih. Lebih longor lagi. Lebih longor lagi. Ibrani 1 ayat 10. Udah bilang setan berkeliaran ini blender. Lebih longor lagi. Bodoh. Lebih longor lagi. Baca aja. Baca aja. Orang macam kayak siapa di Mas ini, ya kan, nggak cocok diajak dialog. Cocoknya diambil jadi hiburan aja. Jadi Kepas, kau dengar ya Kepas? Tadi dia membuka ayat Al-Anbiya 16. Di situ Allah